Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya bahas tugas bahasa Indonesia minggu yang lalu. Ada 10 soal, silakan dipersiapkan buku tugasnya, silakan dicocokkan, jika ada yang salah silakan dibenarkan. Kita mulai pembahasan soal minggu yang lalu. Yang pertama, jelaskan bagian dari deskripsi umum pada struktur teks deskripsi. Jawabnya, bagian dari deskripsi umum pada struktur teks deskripsi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi objek, makna nama dari objek yang dideskripsikan, dan pernyataan umum dari objek yang dideskripsikan. Jadi yang dijelaskan pada deskripsi umum pada struktur teks deskripsi yang pertama adalah nama objek, lokasi objek, pernyataan umum dari objek yang dideskripsikan. Itu. Nomor 2. Jelaskan perbedaan kata umum dan kata khusus. Perbedaan kata umum terletak pada kata yang ruang lingkupnya dapat mencangkup banyak hal. Itu kalau kata umum. Tetapi kalau kata khusus, perbedaannya terletak pada kata yang ruang lingkupnya dan cakupan maknanya lebih sempit. Jadi kalau kata khusus itu, kata yang ruang lingkupnya lebih luas. Kalau kata khusus, kata yang ruang lingkupnya lebih sempit. Nomor 3. Jelaskan unsur-unsur cerita fantasi. Unsur-unsur cerita fantasi antara lain adanya keajaiban atau kemisteriusan dalam cerita. Ide cerita dari daya khayal penulis. Menggunakan berbagai latar atau yang disebut lintas ruang dan waktu. Memiliki penokohan yang unik. Dan yang paling utama adalah bersifat fiksi atau tidak masuk akal. Nomor 4. Jika Anda akan mendeskripsikan tentang sebuah candi, hal pertama yang diuraikan atau yang dijelaskan terlebih dahulu adalah nama candinya, lokasi candi tersebut, penjelasan makna dari nama candi tersebut. Itu yang harus dijelaskan terlebih dahulu. Jadi masuk ke dalam deskripsi umum. Di slide selanjutnya ini kita akan membahas soal nomor 5, 6, dan 7. Nomor 5. Sebutkan langkah-langkah menulis cerita fantasi secara lengkap. Langkah-langkah yang harus dipahami dalam menulis cerita fantasi antara lain menemukan ide penulisan terlebih dahulu, penggalian ide cerita dari membaca, membuat rangkaian peristiwa, mengembangkan rangkaian peristiwa menjadi suatu cerita, dan yang terakhir adalah menulis cerita fantasi dengan bahasa yang menarik. Itu langkah-langkahnya sebelum menulis cerita. Nomor 6. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi bersifat menghayal atau imajinatif. Nomor 7. Sebutkan ragam alur dalam cerita fantasi. Ragam alur dalam cerita fantasi antara lain alur lengkap, alur dimulai dari kompilasi, alur tanpa resolusi. Itu harus dipahami, harus mengerti tentang alur lengkap, alur dimulai dari kompilasi, alur tanpa resolusi. Itu harus dipahami. Selanjutnya
Kita akan membahas nomor 8, 9, dan 10. Kita akan bahas nomor 8. Sebutkan perbedaan ciri kebahasaan teks deskripsi dan teks cerita fantasi. Ini perbedaannya. Perbedaan ciri kebahasaan teks deskripsi terletak pada penggunaan kata khusus dan kata umum yang mengkonkretkan. Atau mengkonkretkan itu bisa disebut sama halnya dengan menghubungkan, menyesuaikan, kayak gitu. Terus yang kedua, dalam teks deskripsi menggunakan bahasa yang membuat pembaca seakan-akan pembaca melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan oleh penulis. Dan yang terakhir, pada teks deskripsi penggunaan sinonim pada teks. Sinonim itu persamaan kata. Berbeda dengan teks cerita fantasi, kalau kebahasaan dalam cerita fantasi antara lain menggunakan konjungsi atau kata hubung urutan waktu. Dan dalam cerita fantasi itu menggunakan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Itu perbedaannya. Jadi kalau menuliskan perbedaan itu jangan dituliskan semua, dilihat dulu ada persamaannya enggak. Kalau ada persamaannya tidak ditulis semua, dicari perbedaannya saja. Itu cara menjawab kalau ditanyakan perbedaan. Kita lanjut nomor 9. Sebutkan dan jelaskan jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata ada 2, yaitu cerita fantasi total yang isinya fantasi atau daya khayal pengarang terhadap objek tertentu. Tuh kalian disuruh menyebutkan dan disuruh menjelaskan. Kalau disebutkan saja berarti nilainya atau skornya kurang sempurna. Jadi kalau ada soal sebutkan dan jelaskan, itu harus menyebutkan dan menjelaskan masing-masing. Cerita fantasi total yang isinya fantasi atau daya khayal pengarang terhadap objek tertentu. Yang kedua, cerita fantasi irisan yang isinya menceritakan atau mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama atau nama tempat ataupun peristiwa dalam kehidupan nyata. Selanjutnya nomor 10. Buatlah contoh 2 kalimat yang menggunakan kata depan di dan huruf kapital yang benar. Itu contohnya di sini D-nya itu harus dipisah karena menunjukkan tempat. Aku mendapat berbagai ilmu tentang keagamaan. Itu tidak ada yang menggunakan huruf kapital, semuanya menggunakan huruf kecil. Kalau ada nama orang, baru itu menggunakan huruf kapital. Di rumah makan itu, D-nya harus dipisah, diingat-ingat. Kita bisa menambah porsi makan sepuasnya. Di kalimat yang kedua juga tidak ada huruf kapital, karena tidak diikuti nama atau nama tempat rumah makan yang disebutkan di situ. Jadi itu pembahasan soal atau tugas minggu yang lalu. Soalnya berjumlah 1 sampai 10. Jika ada jawaban yang belum kalian ngerti atau belum kalian pahami, boleh ditanyakan. Dan bagi siapapun yang belum mengumpulkan tugasnya, tetapi pembahasan soal sudah di-share, saya anggap tidak mengumpulkan.
Oleh karena itu, untuk semua mata pelajaran, mohon anak-anakku semua disiplin dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya masing-masing. Terima kasih pembahasan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.